Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ketua kelas silahkan siapkan. Siap. Belum mengawali pelajaran, berdoa menurut kamar kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Anak sekalian, mengawali kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, saya akan absen dulu. Ya, saya akan absen dulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Aditya Bayu Sugara, Hadir, Pak. Adit Yoga Pratama, Hadir, Pak. Bintang Pratama, Hadir, Pak. Felisa Putri, Hernes Dila Saputri, Ibnu Alzeki. Anak-anak sekalian, sebagaimana biasanya kita mengawali kegiatan pembelajaran di kesempatan pagi hari ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, kita tadarus dulu. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Silahkan tadarus dimulai.
alhamdulillah kalian telah selesai membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kalian baca ini akan mendatangkan pahala untuk kalian, karena sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Karena sekalian, minggu lalu kalian telah belajar tentang ruksah. Masih ingat tentang ruksah? Ruksah itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada hambanya jika terdapat sesuatu hal yang menghalangi untuk melaksanakan kegiatan beribadah. Ya, itu sudah dijelaskan di minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita masuk di pembelajaran selanjutnya di bagian terakhir, bab terakhir untuk di semester genap ini. Kita silakan perhatikan di depan, ada tayangan di depan yang harus kalian perhatikan. Simak apa yang menjadi bagian-bagian penting daripada tayangan itu nanti. Silakan kalian catat, ya, kalian catat di buku kalian apa yang menjadi hikmah ataupun kisah yang bisa kalian ambil dalam sejarah peradaban Islam di Andalusia. Nah, silakan kalian perhatikan di depan. Saya akan putarkan sebuah tayangan. Perkembangan Islam di Andalusia, Spanyol. Ya, sejarah peradaban Islam di Andalusia atau di Spanyol. Silakan kalian simak. Musa bin Sair sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Torik bin Ziyad pada tahun 710 Masehi untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini. Mereka berhasil menaklukkannya pada tahun 712 Masehi. Abdul Rahman Al-Dakhil memproklamirkan berdirinya Imarah Umayyah kedua di Andalusia pada tanggal 15 Mei tahun 756 Masehi. Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah pemerintahan Islam. Umat Kristiani menikmati kebebasannya dan tidak diganggu dalam melaksanakan ibadah dan kebiasaan. Golongan Yahudi benar-benar merasakan terbawa oleh kehadiran masyarakat ini. Mereka menjadi merdeka dan aktif membantu bangsa Arab dalam memerintah Spanyol dan mengembangkan negeri ini ke tingkat budaya yang tinggi. Pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa besar di Damaskus yang menimpa kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbas yang dibantu para pemberontak yang sejak awal melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Revolusi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Seorang pemuda keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdul Rahman lolos dari keturunan Bani Abbas dan sampai di Spanyol. Di sana dia berhasil menjadi seorang amir dan penguasa Spanyol, sehingga dijuluki Abdul Rahman Al-Dakhil yang artinya pendatang baru, untuk mempertahankan Spanyol dari ancaman musuh-musuhnya. Itu salah satu poin yang harus kalian lihat. Abdul Rahman Al-Dakhil yang terdiri atas 40.000 prajurit bayaran dari bangsa Barbar. Perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol dapat dibagi dalam periode, yaitu pada periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode kedua, 755 sampai 912 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir. Ia seorang panglima atau gubernur. Akan tetapi tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar Khalifah. Pada periode keempat tahun 1013 sampai tahun 1086 Masehi, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan
sampai tahun 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmad. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdul Rahman Al-Nasir. Akan tetapi, secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Demikian pembagian 6 periode perkembangan Islam di Andalusia Spanyol. Kejayaan Islam di Andalusia, Baghdad, Konstantinopel, dan Cordova merupakan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan dunia saat itu. Terdapat 113.000 rumah, 70 perpustakaan, toko buku, dan ratusan masjid. Jalan aspal yang panjang dan diterangi dengan lampu-lampu dari rumah-rumah yang berharga menjadi pemandangan menarik di Cordova. Kota ini menjadi populer dan mengundang kekaguman pengunjung. Utusan diplomatik banyak berkumpul di Cordova. Delegasi berdatang. Anak sekalian, tadi kalian sudah melihat tayangan bagaimana sejarah peradaban Islam di Andalusia. Dan kalian pun juga sebelumnya telah dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok saya harapkan ke depan bisa mempresentasikan dari apa yang kalian simak tadi. Kelompok sudah siap? Sudah siap? Nah, kalau begitu silahkan kepada kelompok 1 perwakilannya untuk ke depan mempresentasikan dari apa yang telah dilihat dan didengar tadi. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sejarah Islam di Andalusia. Kesimpulan sejarah Islam di Andalusia dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menaklukkan wilayah tersebut. Detail sejarah: 1. Penaklukan Andalusia terjadi pada masa 711 Masehi. 2. Periode Khilafahan Umayyah terjadi pada masa 711 Masehi sampai 755 Masehi. 3. Periode Amir terjadi pada masa 755 Masehi sampai 989 Masehi. 4. Periode Khilafahan Cordoba terjadi pada masa 929 Masehi sampai 1031 Masehi. Kedua, periode Mulk al-Tawa terjadi pada masa 1031 Masehi sampai 1248 Masehi. Keenam, periode Kerajaan Granada terjadi pada masa 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. 7. Penaklukan kembali oleh Kristen terjadi pada masa 1492 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi untuk kelompok 1. Sekarang coba kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil apa yang sudah didengar dan apa yang sudah disimak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan peradaban Islam di Andalusia. Peradaban Islam di Andalusia yang juga dikenal sebagai Al-Andalus
doa. Siang. Akhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan